还有军队荷枪洗。会不会？会不会？哎！ Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film asal Tiongkok tentang seorang programmer dan seorang model mendapati diri mereka terjebak di negara asing dan dipaksa melakukan penipuan perjudian daring. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul No More Beats yang dirilis pada tahun 2023. Pan Sheng adalah seorang programmer muda yang berbakat, namun karirnya stagnan karena masalah pekerjaan dan tekanan keluarga. Dia menganggur dan sering merasa tidak dihargai. Hidupnya dipenuhi rasa frustasi. Di sisi lain, Liang Ana, seorang model yang sedang jatuh dalam masa sulit setelah kehilangan kontrak, juga mencari cara untuk mendapatkan penghasilan cepat. Keduanya mendapatkan tawaran pekerjaan yang tampak menggiurkan melalui agen tenaga kerja yang menjanjikan gaji besar di luar negeri. 6岁就跟家人去新加坡了？不用，拍下你手机就可以了。咱们附近晃晃就好。机场10个小时有啥子好晃的嘛？哎，你们听一下 passport，待会儿办转机。好的。哎，别乱拍，没事啊。哇，那个好白哦，下午去开修嘛。哎妈。 我有2个手机啊，拿。 Setelah menjalani perjalanan panjang dengan bis dan pesawat, Pan Sheng dan Ana tiba di sebuah negara Asia Tenggara yang panas dan asing. Mereka dijemput dan dibawa ke sebuah gedung besar yang dikawal ketat. Saat mulai disadari bahwa paspor mereka disita dan mereka tidak bebas bergerak, kepanikan mulai merebak. Mereka ditempatkan bersama banyak orang lain yang juga terlihat putus asa dan ketakutan. Para pengurus kompleks menjelaskan aturan main. Mereka harus bekerja dalam tim sebagai penipu daring, memanipulasi korban lewat telepon dan internet. Mereka diberi pelatihan keras dan dikunci dalam ruangan tertutup. Saat ada yang mencoba melawan atau melarikan diri, mereka mendapatkan hukuman yang lebih keras, mulai dari penyiksaan fisik hingga ancaman kekerasan yang membuat suasana semakin mencekam. Sementara itu, di Tiongkok, Gu Tianji mulai ketagihan judi online. Awalnya hanya iseng, ia semakin terlilit dan akhirnya kehilangan tabungan seumur hidupnya. Ia mencoba menghubungi Ana yang menjadi target penipuan di sisi lain dunia, tanpa mengetahui identitas asli mereka.装9点，闲7点。我朋友在轮盘厅有那。不行，我不去，你带充电宝。 Saat keadaan memburuk, Gu mencoba bunuh diri, yang kemudian memicu perhatian pihak kepolisian setempat. 他就是个。我回不去。把门打开好吗？ Polisi cyber Tiongkok dipimpin oleh Zhao Dongran mulai menyelidiki jaringan penipuan ini. Mereka mengumpulkan data, menelusuri aliran uang, dan mencoba menemukan titik pusat operasi kriminal ini. 其中82个都是发给字幕组和资源站的，是在线教育公司工作。
内疚，但是我偷偷取消了。博彩平台都不会兑现的。 Di dalam kompleks penipuan, Pan Seng mulai menyadari bahwa dia harus bertahan bukan hanya demi dirinya, tapi juga Ana dan para korban lain. Ana ditempatkan di bagian penipuan asmara, di mana dia harus berbohong dan memanipulasi korban lewat panggilan dan chat yang intens. Meski berat, dia belajar bagaimana beradaptasi dan melindungi dirinya sendiri secara psikologis. 出嚟，我先冇話俾你走。嚟啦！ 后面有监控，我演的。张开！ Pan Seng yang memiliki kemampuan teknis diminta mengembangkan software baru yang bisa membuat penipuan lebih efektif dan sulit dilacak. Di balik itu, ia diam-diam menyimpan data-data penting sebagai senjata rahasia jika suatu saat ada kesempatan untuk melarikan diri atau mengungkapkan kejahatan ini. 都自然会做嘛，你下，你再说一遍。 Suasana di dalam kompleks semakin mencekam. Para penjaga yang kejam menegakkan disiplin dengan brutal, termasuk penggunaan kekerasan fisik dan intimidasi psikologis. Para pekerja yang mencoba memberontak atau kabur seringkali menjadi korban penghilangan paksa atau diserahkan ke sindikat kriminal lain. 你了？是我，是我写的。谁呀？那字是我写的。小潘，阿彩，把门打开。走啊！家有家规。在这一直骗别人有什么意义？罚我呀！谁起来的？算。Di Tiongkok, polisi yang dipimpin Zhao Dongran mulai menguatkan penyelidikan dengan mendengarkan keterangan korban seperti Gu Tianji dan Song Yu, pacarnya yang setia mendampingi. Gu yang masih trauma berusaha memberikan semua informasi yang ia miliki, meski masih merasa bersalah karena telah menjadi korban penipuan. Pan Seng dan Ana mulai membangun kepercayaan satu sama lain dan merencanakan pelarian, meski resiko sangat tinggi. Mereka tahu jika gagal, konsekuensinya bisa fatal. Di sisi lain, manajer kompleks, Lu Bingkun, mulai curiga. Ada pengkhianat yang berusaha membocorkan informasi. Ketegangan di dalam kompleks pun makin memuncak. 大贝里，CAC 脱掉，有没有？ Pan Seng akhirnya menemukan celah dalam sistem pengawasan digital yang memungkinkan dia mengirim data rahasia mengenai operasi penipuan ke pihak berwenang Tiongkok melalui jalur internet tersembunyi. Namun, usahanya ini hampir ketahuan.
Ia dan Anna ditangkap dan dipenjara di ruang penyiksaan yang dingin dan gelap. Meski lelah dan nyaris putus asa, Pan Seng dan Anna saling menguatkan satu sama lain. Mereka berusaha bertahan, melewati hari-hari sulit, sambil berharap polisi akan datang untuk menyelamatkan mereka. 好不好啊？ Meski lelah dan nyaris putus asa, Pan Seng dan Anna saling menguatkan satu sama lain. Mereka berusaha bertahan, melewati hari-hari sulit, sambil berharap polisi akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dalam kondisi tersebut, Pan Seng juga berusaha menyembunyikan data penting, agar tidak jatuh ke tangan musuh. Berkat data yang dikirim Pan Seng, Zhao Dongran memimpin operasi besar-besaran yang melibatkan kepolisian internasional untuk menyerbu kompleks penipuan tersebut. Penggerebekan itu pun terjadi di kompleks itu, penuh ketegangan dan kekacauan, di mana para penjaga mencoba melawan atau melarikan diri, dan beberapa bukti penting hampir hilang terbakar. Dalam operasi ini, sebagian besar korban berhasil diselamatkan, termasuk Pan Seng dan Anna.把乐亭带到水，现在带罪立功。地址，老子也要立功啊！留了后门，受害者名单都。站住！别动！口令啊！别动！我知道了。 Mereka dibawa kembali ke Tiongkok, di mana mereka mendapatkan perawatan dan dukungan psikologis. Mereka berdua pun akhirnya beradaptasi dengan kehidupan yang baru, sekaligus bertekad untuk membantu mengungkap kejahatan yang terjadi. Film diakhiri dengan informasi bahwa kasus seperti ini masih berlangsung, dan ribuan orang menjadi korban, mengingatkan penonton akan bahaya nyata penipuan daring dan perdagangan manusia di era modern. Pan Seng dan Anna menjadi saksi kunci yang menyuarakan kejahatan ini agar tidak terulang. 希望大家